Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Royhan Bisangga. Bisa dipanggil Royhan. Saya kuliah di Universitas Sunan Ampel, Universitas Islam Negeri Sunan Ampel, Surabaya. Fakultas Usuluddin dan Filsafat, prodi studi agama-agama. Saya sekarang akan menjelaskan tentang tema yang berjudul mempelajari agama dengan pendekatan politik. Apa sih politik itu? Politik berasal dari bahasa Yunani yaitu polis, yang artinya negara. Dalam arti luas, politik adalah suatu aktivitas yang dibuat, dipelihara, dan digunakan untuk masyarakat untuk menegakkan peraturan yang ada di dalam masyarakat itu sendiri. Jadi politik itu sendiri seperti peraturan negara, peraturan pemerintahan. Untuk agama itu sendiri adalah sistem yang mengatur kepercayaan serta peribadatan kepada Tuhan, serta tata kaidah yang berhubungan dengan adat istiadat dan pandangan dunia yang menghubungkan manusia dengan tatanan kehidupan. Pelaksanaan agama bisa dipengaruhi oleh adat istiadat daerah setempat, yaitu yang artinya agama itu sendiri adalah suatu keyakinan yang di dalamnya berisi tentang ajaran-ajaran, aturan-aturan, itu kepercayaan kepada Tuhan. Dalam Islam, politik mendapatkan kedudukan dan tempat yang hukumnya bisa menjadi wajib. Para ulama kita terdahulu telah memaparkan nilai dan keutamaan politik. Hujjatul Islam Imam Al-Ghazali mengatakan bahwa dunia merupakan ladang akhirat. Agama tidak akan menjadi sempurna kecuali dengan dunia. Jadi agama dan politik itu sendiri berhubungan. Karena kenapa? Kembali kepada yang tadi, politik itu kan berasal dari bahasa Yunani yang artinya, yang berasal dari kata Yunani yang polis, yang artinya negara. Jadi sebuah negara tidak akan sempurna apabila tidak ada agama. Selanjutnya, mempelajari agama. Pendekatan politik melibatkan analisis hubungan antara agama dan sistem politik, ideologi, dan dinamika. Perspektif ini mengkaji bagaimana keyakinan institusi dan praktik keagamaan bersinggung dengan kekuasaan politik, pemerintahan, dan pembuatan kebijakan. Yang pertama itu adalah pengaruh politik. Pendekatan politik membantu memahami bagaimana kelompok dan pemimpin agama memberikan pengaruh terhadap keputusan politik, kebijakan, dan wacana publik. Mereka mengeksplorasi bagaimana ideologi agama membentuk agenda politik. Selanjutnya, hubungan negara dan agama. Hubungan negara dan agama itu pasti yang saya katakan tadi itu satu kesatuan yang tidak bisa dipisah, karena sebuah negara tidak akan sempurna tanpa adanya agama. Analisis politik mengkaji dinamika hubungan negara agama, termasuk sejauh mana pemerintahan mengakomodasi, mendukung, atau mengatur institusi dan praktik keagamaan itu sendiri. Yang ketiga, mobilisasi politik. Kelompok agama seringkali terlibat dalam aktivisme dan mobilisasi politik. Pendekatan politik mengeksplorasi bagaimana agama
digunakan untuk menggalang dukungan terhadap tujuan-tujuan sosial dan politik. Yang ketiga ini kelompok agama-agama itu sendiri seringkali menyatakan dukungan terhadap sosial dan politiknya itu mengatasnamakan agama. Lanjut, 4. Kebebasan dan hak beragama. Perspektif politik mengkaji isu-isu terkait kebebasan beragama, hak minoritas dan pemisahan agama dan negara. Mereka menganalisis bagaimana kerangka hukum melindungi atau membatasi ekspresi keagamaan. Itu kebebasan dan hak beragama, yang artinya seseorang yang beragama, seseorang akan memilih salah satu dari agama-agama itu sendiri. Yang kelima, etika dan kebijakan. Analisis politik mempertimbangkan bagaimana etika mempengaruhi perdebatan kebijakan mengenai topik-topik seperti keadilan sosial, hak asasi manusia, perlindungan lingkungan, dan layanan kesehatan. Pendekatan politik, etika, dan kebijakan ini termasuk seperti yang tadi saya sampaikan, itu keadilan sosial, hak asasi manusia, perlindungan lingkungan, dan layanan kesehatan. Yang keenam, konflik dan pembangunan perdamaian. Pendekatan politik mengeksplorasi peran agama dalam konflik dan upaya perkembangan peran agama dalam konflik dan upaya pembangunan perdamaian. Mereka menilai bagaimana ideologi agama dapat berkontribusi terhadap kekerasan atau memfasilitasi dialog dan rekonsiliasi. Lanjut. Yang ketujuh yaitu identitas politik. Agama dapat berperan dalam membentuk identitas dan afiliasi politik. Analisis politik mengkaji bagaimana keyakinan agama bersinggung dengan identitas nasional, etnis, dan ideologi. Yang kedelapan, partai politik keagamaan. Banyak negara mempunyai partai politik yang berafiliasi dengan agama. Pendekatan politik mempelajari platform, agenda, dan strategi pemilu partai-partai tersebut. Yang kesembilan, hubungan antar agama. Perspektif politik mengeksplorasi dialog antara agama, kerjasama, dan resolusi konflik. Mereka menganalisis bagaimana para pemimpin agama dan komunitas bekerja sama melintasi batas-batas agama. Pendekatan ini termasuk misalnya Muhammadiyah bekerja sama dengan NU, itu tanpa adanya ketersinggungan di kedua pihak. Yang ke-10, politik global. Analisis politik agama mempertimbangkan bagaimana faktor agama berdampak pada konflik politik global, diplomasi, hubungan internasional, dan konflik. Yang ke-11,
radikalisasi dan ekstremisme. Pendekatan politik mengkaji bagaimana agama dapat dimanipulasi untuk mempromosikan ideologi radikal dan ekstremisme, mengeksplorasi faktor-faktor yang berkontribusi terhadap radikalisasi individu dan kelompok. Yang ke-12, migrasi dan identitas. Untuk migrasi dan identitas itu sendiri, agama berperan dalam pengalaman para migran dan pengungsi. Perspektif politik menilai bagaimana agama mempengaruhi integrasi identitas dan interaksi mereka dengan masyarakat tuan rumah. Yang ke-13, opini publik dan perilaku memilih. Analisis politik mengeksplorasi bagaimana keyakinan agama mempengaruhi opini publik, perilaku memilih, dan preferensi kebijakan. Yang ke-14, institusi keagamaan sebagai faktor politik. Institusi keagamaan seringkali menjadi wadah bagi keterlibatan politik. Pendekatan politik mengkaji bagaimana gereja, masjid, kuil, dan organisasi keagamaan lainnya mempengaruhi proses politik. Yang ke-15, analisis politik. Analisis politik terhadap agama mempunyai implikasi kebijakan, karena analisis ini memberikan informasi kepada pembuat undang-undang dan pengambil kebijakan tentang potensi dampak faktor agama terhadap masyarakat dan pemerintahan. Cukup sekian mungkin penjelasan dari saya. Apabila ada kurang dan tutur kata yang salah, mohon dimaafkan. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah.